Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, Iran dan Amerika Serikat Israel terus saling serang. Di tengah kecamuk perang ini, keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu banyak dipertanyakan. Netanyahu tak lagi terlihat dalam rapat Dewan Militer Israel. Hanya gambar Netanyahu yang beberapa kali muncul lewat media sosialnya. Lalu pertanyaannya, di mana Netanyahu saat ini? Sorotan lainnya masih dari konflik Timur Tengah, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara sekutu Amerika untuk membantu membuka Selat Hormuz. Namun, sejumlah negara sekutu menolak memenuhi permohonan Trump. Lalu apa dampak penolakan ini terhadap posisi Trump dalam konflik dengan Iran? Kami temani Anda hari ini 17 Maret 2026. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel masih berlanjut. Rudal-rudal Iran kembali menghantam Tel Aviv, Israel. Sirene peringatan terdengar saat rudal-rudal Iran mendekati wilayah udara Israel. Suara ledakan juga terdengar saat sistem pertahanan udara Israel mencegat rudal-rudal dari Iran. Selain Tel Aviv, wilayah Naharia di Israel Utara juga mendapat serangan rudal. Rudal-rudal ini diduga diluncurkan kelompok Hizbullah dari Lebanon. Sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal di udara. Serangan ini menimbulkan kerusakan di kota Naharia. Terlihat sejumlah kendaraan dan gedung terbakar. Sebelumnya Israel telah melancarkan serangan udara ke kota Teheran, Iran. Salah satu sasarannya adalah pusat penelitian antariksa Iran. Terlihat gedung pusat antariksa Iran hancur akibat serangan Israel. Asap tebal mengepul dari gedung polisi siber Hamadan. Iran menyebut serangan Amerika Serikat dan Israel telah merusak lebih dari 40.000 unit perumahan dan fasilitas komersial. Di titik lain, kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak terbakar setelah diserang drone. Aparat keamanan Irak menyebut pada Selasa pagi waktu setempat, 2 unit drone masuk ke kompleks kedutaan Amerika Serikat. Drone itu kemudian meledak sekaligus memicu kebakaran di beberapa bangunan kedutaan. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan fasilitas di dalam insiden ini. Kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad sedikitnya telah 5 kali mendapat serangan dalam 2 hari terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan tewas setelah video pernyataannya belakangan terungkap ke publik. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran menggunakan akal imitasi. Perang Iran dengan Amerika yang dibantu Israel jauh dari kata usai. Setelah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Amerika Serikat mengklaim sudah berhasil menaklukkan Iran. Sementara Iran juga mengklaim telah menewaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat serangan rudal. Menepis anggapan itu, Netanyahu muncul ke publik memberi ucapan selamat kepada rakyat Iran yang merayakan Tahun Baru Persia.
To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payonde Iran. Selain pidato ucapan selamat, Netanyahu juga merilis video membantah isu kematian dirinya. Video itu memperlihatkan dirinya sedang berjalan-jalan di sebuah kedai kopi sambil berbincang dengan orang-orang. Sebelumnya, Netanyahu juga menunjukkan video membantah rumor kematiannya dengan memperlihatkan jari tangannya. Namun video di dalam kafe ini menimbulkan teori konspirasi baru. Warganet menyoroti cangkir kopi yang penuh hingga bibir gelas, tapi tak tumpah ketika diminum Netanyahu. Rumor kemunculan video Netanyahu menggunakan akal imitasi atau AI berawal dari visual tangan Netanyahu yang memiliki 6 jari. Rumor tersebut berkembang hingga publik mengira Netanyahu telah tewas dan digantikan oleh rekayasa digital. Tetapi benarkah demikian? Lagi dari sisi seberapa natural gambarnya gitu, keasliannya. Ada gambar Benyamin Netanyahu di sana. Ya. Di sana. Ini dari sisi perhitungan kami ini bisa dibilang 51% betul ya Mbak ya. Oke. Nah bahwa gambar tersebut gambar Netanyahu-nya betul, Ya. gambar Netanyahu-nya. Baik, Tapi kita kalau nanti dilihat dari akan gambar animasi, ini animasinya 47%. Oke. Ujung kesimpulannya adalah bahwa gambar tersebut Baik, terima kasih Pak Teddy. ini 98% ini fake. Oke. Ya, yang 2% ini Baik, Pak Teddy. gambar tersebut adalah gabungan dari elemen nyata dan animasi. Baik. Meskipun ya Mbak, satu poin sedikit ini ada Oke. secara singkat saja. Baik. Kami menggunakan cloud AI gitu. Publik mempertanyakan keberadaan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pasca serangan balasan dari Iran yang ditujukan ke Israel. Pemimpin Israel ini dikabarkan juga absen dalam pertemuan Dewan Militer. Lalu di mana keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan seperti apa dampak absennya Netanyahu di tengah perang dengan Iran? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka di sini. Larissa. Ya, Mbak Rizka. Mas Hussein, ini kan menarik ya karena netizen berhari-hari menyoroti di mana Netanyahu sekarang. Nah, bagaimana untuk membaca situasi saat ini? Kalaupun memang masih ada kondisinya baik-baik saja, apa yang membuat warganet saat melihat video-video Netanyahu justru semakin tidak percaya? Ya, pertama ini adalah untuk pertama kalinya dalam 19 tahun masa Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Ini adalah masa terlama dia tidak muncul di publik dalam konteks seorang Perdana Menteri dalam yang menjalankan tugasnya seperti biasa, press release, kemudian juga hadir di pertemuan Dewan Keamanan dan berbagai aktivitas-aktivitas rutinitas lainnya, maka wajar kalau ada pertanyaan-pertanyaan besar di situ. Dan bukan masalah apakah masih hidup atau tidak, tapi pesan apa yang ingin disampaikan. Kalaupun dia sudah mati, sudah terbunuh, maka mungkin kita bisa meraba-raba, kita bisa kita bisa memperkirakan, oh berarti memang dia berusaha untuk menyampaikan kepada publik bahwa dia masih baik-baik saja. Tapi kalau ternyata dia masih hidup, namun dia tidak muncul dan bahkan dia malah memunculkan video-video AI yang akhirnya teridentifikasi oleh banyak platform-platform AI, maka disinilah pertanyaan sesungguhnya. Apakah karena memang dia sudah kehabisan narasi, sebagaimana Donald Trump karena kehabisan narasi seperti disampaikan oleh Aragaci, Donald Trump ini dalam 2 pekan terakhir ini menyebutkan narasi kemenangan selama 9 kali. 9 kali dia sampaikan kemenangan terhadap Iran. Ya. Ini sebuah hal yang menurut dia sangat kocak. Nah, namun apakah untuk Netanyahu tidak bisa seperti itu, atau dia menyadari bahwa narasi itu narasi kekonyolan, maka dia berusaha bersembunyi, atau nah ini penting yang mungkin jarang dibahas oleh teman-teman, bahwa Netanyahu ini sedang diburu oleh kasus-kasus dan skandal-skandal personal politiknya. Oke. Maka dari itu jadi
dia tidak tampil ini untuk ya lagi-lagi untuk menghindari dari banyaknya pertanyaan atau skandal yang sedang memburu Sang Netanyahu tersebut. Ini menarik. Jadi kalau tadi Mas Hussein bilang bisa jadi ini bukan hanya soal perang Iran versus Amerika Israel, tapi ada urusan politik dalam negeri yang coba dihindari Netanyahu, atau juga ada pikiran lainnya bahwa ini sengaja menyembunyikan di mana koordinat Netanyahu sekarang terkait dengan perang yang terjadi. Nah, bagaimana membaca dua kondisi ini, Mas? Iya. Satu dulu yang harus kita sepakati ya, bahwa hari ini kalau ada hari ini makhluk atau manusia yang paling tertekan di seluruh dunia adalah Netanyahu. Karena itu miskalkulasi yang terjadi ketika dia menyerang Iran, dan sekarang publik Israel ini sedang merasakan panik yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bagaimana roket-roket Iran bisa dengan mudah membombardir seluruh wilayah Tel Aviv tanpa ada yang bisa mengintercept. Nah, karena itu ini tekanan sangat besar. Kedua, yang dilakukan oleh Israel dan Amerika ketika menyerang Iran ini dampaknya ternyata tidak hanya kepada para pemukim ilegal Yahudi di Israel, tapi juga seluruh dunia. Di mana harga minyak juga semakin naik di atas 100 USD, bahkan diancam sampai 200 USD. Dan juga banyak hal lain, tekanan dari domestik, dari para politisi Israel sendiri, tekanan dari rakyatnya, tekanan dari dunia, ini membuat akhirnya si Netanyahu ini tertekan luar biasa dan dia harus memutar otak. Tapi dengan asumsi kalau dia masih hidup ya. Nah, maka dari itu saya rasa penampilan dia, kemunculan dia beberapa hari ini yang memang sangat misterius ini mungkin salah satu bagian dari strategi dia untuk menghindari dan atau mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal-skandalnya, dari kegagalannya, dari rasa malunya, lalu dia untuk sementara waktu mengubahnya agar masyarakat fokus pada AI yang dia luncurkan. Karena sampai sekarang kan kita tidak tahu bagaimana konfirmasi pastinya kondisi keadaan yang sebenarnya dari Perdana Menteri Israel. Tapi bagaimana membandingkan di satu sisi PM Israel Benjamin Netanyahu kita tidak tahu di mana. Tapi di sisi lain seperti ada perang psikologis, perang urat syaraf, cyber yang ditunjukkan oleh Presiden Iran yang datang ke warga, menyapa warga di saat orang-orang mempertanyakan di mana lokasi pasti Netanyahu sekarang. Iya, sebetulnya ini bukan pertanyaan orang-orang ya, tapi ini sebetulnya adalah klaim dari Kementerian Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa para petinggi Iran ini bersembunyi di terowongan-terowongan bawah tanah, di bunker-bunker. Maka dari itu pada hari Jumat yang lalu, di peringatan Hari Al-Quds sedunia, Ali Larijani yang merupakan Sekjen Dewan Keamanan Iran itu muncul di tengah masyarakat yang sedang merayakan. Artinya ini bukan hanya sekedar kemunculan rutinitas atau kemunculan normatif, tapi ini pesan yang sangat kuat bahwa kami tidak seperti kalian. Kami tidak seperti tentara-tentara Amerika yang bersembunyi di hotel-hotel di Emirat Arab, di Qatar. Kami tidak seperti kalian para petinggi Zionis yang bersembunyi di bunker-bunker. Kami melebur bersama masyarakat. Artinya ini menunjukkan bahwa mental kami ini mental yang memang pejuang. Jadi maka dari itu perang psikologi kalian itu tidak berpengaruh pada kami. Bahkan keberadaan para petinggi militer Iran di tengah masyarakat ini memberikan satu kesan di mata dunia terkait siapa sih sebetulnya hero yang patut untuk dilulukan oleh dunia, siapa pihak yang memang lebih siap dalam pertempuran ini dan siapa pihak yang bisa dipastikan keluar sebagai pemenang berdasarkan adu atau serang-serangan perang urat syaraf ini. Terakhir singkat saja Mas, artinya dengan yang masih jadi pertanyaan di mana keberadaan Netanyahu ini bisa jadi menyudutkan posisi Amerika Serikat Israel berhadapan dengan Iran. Ini yang menarik ketika pemerintah Amerika sama sekali tidak pernah membahas tentang keberadaan Perdana Menteri Israel atau Netanyahu, padahal 2 pekan ini dunia sedang mencari-cari. Ya. Dan kita lihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, maka ini kalau kami pribadi ya masih 50-50 antara dia mati atau dia menyembunyikan identitasnya. Yang pasti ada hal yang besar, hal kepanikan luar biasa yang sedang berusaha mereka sembunyikan dengan gimmick-gimmick dan gestur semacam ini. Nah, di mana pertanyaannya kita akan pantau, termasuk juga eskalasi yang terjadi di Timur Tengah sampai sekarang juga belum mereda. Terima kasih Mas Hussein, Muhammad Hussein, pengamat Timur Tengah telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Mas. Iya, sama-sama.
Kami akan segera kembali dengan laporan lainnya. Pasukan pertahanan Israel melakukan serangan darat ke gudang senjata yang diduga milik Hezbollah di Lebanon. Tetap di Kompas TV. Saudara, pasukan pertahanan Israel merilis serangan ke gudang senjata diduga milik Hezbollah di Lebanon. IDF sebelumnya mengumumkan operasi darat baru di Lebanon Selatan seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hezbollah. Tentara Israel memasuki fasilitas penyimpanan senjata dengan melepaskan tembakan dan menyita berbagai persenjataan dari lokasi itu. Israel mengklaim setidaknya 19 warganya tewas termasuk 2 tentara sejak awal konflik dengan Hezbollah. Hal ini terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran yang dimulai pada 28 Februari lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah berhasil mengalahkan Iran. Trump menyebut Iran saat ini ingin bernegosiasi. Trump bilang secara militer Amerika telah mengalahkan Iran. Menurut Trump, Amerika telah berhasil melumpuhkan kekuatan angkatan udara dan laut Iran. Iran kini hanya bisa melakukan sedikit perlawanan. Trump juga mengungkap Iran saat ini ingin bernegosiasi. Namun menurutnya mereka belum siap untuk melakukannya. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, we've taken out their navy. We've taken out their air defense. There's no air defense whatsoever. We've taken out their leadership times 2 or 3. Might be 3. We'll find out. They want to negotiate. They want to negotiate badly. I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate badly, as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be ready at some point. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah laporan yang menyebut Iran telah menghubungi Amerika untuk bernegosiasi guna mengakhiri perang. Araghchi bilang pihaknya tidak pernah menghubungi Amerika Serikat atau meminta Amerika menghentikan perang. Araghchi menegaskan, perang harus diakhiri dengan syarat Amerika dan Israel dipastikan tidak lagi akan melakukan serangan ke Iran. Kami ajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib dan waktu berbuka puasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat berbuka puasa sekaligus menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan informasi lain di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut seharusnya polisi bisa mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras kepada aktivis kontras Andri Yunus. Menurut Komnas HAM, penegak hukum memiliki semua perangkat untuk mengungkap pelaku teror. Komnas HAM menyebut seharusnya pelaku dan aktor intelektual penyiraman air keras kepada Andri Yunus bisa segera terungkap. Sebab polisi punya kapasitas dan perangkat yang mumpuni untuk menyelesaikan kasus secepat-cepatnya. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan agar penyiraman air keras kepada Andri Yunus diusut tuntas, terbuka, dan cepat. Kita memberi ruang seluas-luasnya kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang saat ini mereka lakukan, dan kita berharap itu bisa secepat-cepatnya dengan segala kapasitas yang dimiliki kepolisian, termasuk Barreskrim juga terlibatkan. Jadi seharusnya tidak ada halangan buat kepolisian untuk mengungkap sesegera mungkin pelaku. Kita sangat prihatin dengan kejadian itu, dan sebagaimana sudah disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Presiden memerintahkan untuk diusut secara objektif, terbuka, dan secepat-cepatnya. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menyebut aktivis Andri Yunus kini sudah dalam kondisi stabil dan tidak dalam keadaan yang mengancam keselamatan jiwa usai disiram air keras oleh orang tak dikenal. Luka bakar yang dialami Andri mencapai 20%, namun mata kanannya mengalami penurunan penglihatan yang tajam serta rusak pada bagian kornea. Dalam siaran pers terkait kondisi aktivis Andri Yunus, pihak RSCM menyebut trauma kimia pada mata kanan dengan derajat kerusakan tingkat 3 pada fase akut.
Kondisi tersebut menyebabkan penurunan tajam penglihatan serta kerusakan pada permukaan kornea. Sorotan berikutnya, ledakan misterius terjadi di Masjid Raya Pesona, Komplek Perumahan Pesona Regensi Jember, Jawa Timur di tengah pelaksanaan sholat tarawih. Seorang jemaah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami telinga sakit. Jemaah sholat tarawih seketika panik dan berhamburan keluar karena ledakan sangat keras dan merusak pagar serta plafon ruangan. Sumber ledakan diperkirakan berasal dari sebuah lemari yang lama tak terpakai berada di area tempat wudhu pria. Tim Inafis Polres Jember tengah menyelidiki kejadian ini dan belum bisa memastikan sumber ledakan. Kerusakannya itu kerusakan plafon, terus etalase buku-buku, termasuk juga roster ya. Sama lagi termasuk sumber keledakan itu diduga dari lemari. Oh, di dalam lemari, Pak ya? Ada lemari yang memang terlantar, artinya nggak dipakai. Dugaan sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih awal, belum kita melakukan olah TKP lanjutan. Ada bentuk fisiknya seperti apa dan kira-kira? Untuk yang kelihatan dari jauh tadi itu masih kayak ada papan besi yang ada ledakan. Belum bisa kita melakukan analisa lebih jauh. Ada korban dan ini? Alhamdulillah tidak ada korban. Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat membongkar pabrik pencetak uang palsu. Polisi menyita uang palsu senilai 12 miliar yang diduga hendak disebar saat Idul Fitri. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Gegesik, Cirebon. Polisi membekuk tersangka saat mencetak uang palsu pecahan Rp100.000. Polisi turut menyita seluruh alat yang diduga dipakai untuk produksi uang palsu itu. Polisi bilang pengungkapan ini sangat krusial karena momen jelang Idul Fitri identik dengan tingginya kebutuhan uang baru di masyarakat. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saudara, di tengah ramainya isu mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar yang jadi sorotan, kini giliran Andi Harun, wali kota Samarinda yang menggunakan mobil dinas yang disewa 160 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Mobil dinas ini digunakan wali kota Samarinda Andi Harun dengan biaya sewa 160 juta rupiah per bulan. Mobil disewa sejak tahun 2023 hingga November 2026 mendatang. Jika ditotal selama 3 tahun, maka nilai sewa mobil mewah ini mencapai 5,7 miliar rupiah. Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda, Dilan, menyatakan dirinya tidak mengetahui alasan mobil tersebut dipilih untuk menjadi mobil dinas. Kini mobil mewah itu telah dilaporkan ke kantor Inspektorat Kota Samarinda untuk pemeriksaan berkas pengelolaan kendaraan. Sewanya itu sudah seperti yang saya sampaikan kemarin, itu sekitar 160-an juta per bulan. Itu kita anggarkan itu di tahun 2022 dan kontraknya itu di tahun 2023 selama 3 tahun sampai 2026. Karena dari PT Indoren itu hanya minimal itu harus 3 tahun. Berikutnya saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi wacana pemotongan gaji menteri seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menko menyebut tidak masalah jika gaji para menteri dipotong seperti yang terjadi di Pakistan.
Pemotongan gaji menteri dianggap jadi salah satu solusi menekan anggaran negara di tengah gejolak ekonomi global dan ini sempat diwacanakan oleh Presiden Prabowo. Menko Purbaya menyatakan tidak menjadi masalah jika pemotongan gaji menteri diterapkan di Indonesia. Ia menambahkan, gaji menteri Indonesia sudah cukup besar sehingga bukan hal besar pula jika harus dipotong untuk menopang perekonomian. Wacana pemotongan gaji menteri seperti apa, Pak? Nanti wacana yang berkembang seperti itu, Pak? Wacana dari siapa? Dari media massa banyak, Pak. Bapak Presiden. Ya nggak apa-apa kalau menteri gaji dipotong udah kegedean juga. Kalau kondisi pasar. Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way di tol Cikopo Palimanan Selasa sore. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Mari kita pantau informasi seputar arus mudik di Mudik Gesit. Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way di tol Cikopo Palimanan Selasa sore. Langkah ini diberlakukan untuk memperlancar arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemberlakuan satu arah telah dilakukan sejak pukul 3 sore, mulai dari kilometer 70 hingga 263. Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho menyatakan telah terjadi peningkatan kendaraan, khususnya di jalan tol Trans Jawa. Meskipun diberlakukan sistem satu arah, Kakor Lantas memastikan tugas di lapangan akan melakukan pengawasan di tiap ruas tol, termasuk rest area. Kakor Lantas berharap pemberlakuan one way dapat memperlancar perjalanan pemudik yang akan mengarah ke tol Trans Jawa. Dengan one way sepenggal tahap pertama antara kilometer 70 sampai ke 263 di wilayah Jawa Tengah. Saat ini rekayasa lalu lintas ini akan memperlancar arus lalu lintas yang dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Moga-moga dengan one way sepenggal tahap pertama di wilayah one way nasional ini memperlancar arus lalu lintas yang menuju ke Trans Jawa. Terima kasih. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau situasi arus mudik di Stasiun Pasar Senen pada Selasa sore. Dalam kunjungan ini, Seskap juga sekaligus memantau kereta ekonomi kerakyatan yang baru diluncurkan pada 1 Maret lalu. Didampingi langsung oleh Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, Teddy memantau operasional di Stasiun Pasar Senen. Seskap juga sempat menyapa pemudik baik yang masih menunggu di area luar kereta maupun di dalam kereta. Ia menyatakan kereta ekonomi kerakyatan memberikan fasilitas yang baik untuk penumpang dengan harga yang murah dan terjangkau. Kita cek. Jadi tadi ada kereta api kerakyatan. Dulu harganya dari Jakarta ke Jogja itu sekitar 225.000 sampai 250.000 gitu Pak ya. Nah, tadi saya cek langsung ke pemudiknya, itu harganya turun cukup jauh, jadi antara 135.000 sampai 175.000. Oke. Dan fasilitasnya meningkat. Jadi harganya menurun, fasilitasnya meningkat. Tadi kalau Anda lihat AC-nya nyala, toiletnya bagus ya. Kemudian tempat duduknya tidak hadap-hadapan. Kemudian ya nyaman lah, 6 jam kan ke Jogja, ya alhamdulillah bisa cepat beliau perbaiki gerbong-gerbongnya, kemudian bisa digunakan dari sini dan ke Jawa, ke Jogja. Nah ini mau dikembangkan lagi. Jelang puncak arus mudik, antrean panjang kendaraan masih terjadi di gerbang tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Selasa pagi. Selain karena banyaknya kendaraan yang melintas, antrean juga dipicu karena banyak pemudik yang kehabisan saldo e-tol saat melakukan pembayaran. Kendaraan pribadi hingga bus antar kota harus rela mengantre untuk melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Kepadatan kendaraan ini salah satunya dipicu karena masih banyak pemudik yang kehabisan saldo kartu tol elektronik saat pembayaran. Kondisi ini membuat proses transaksi terhambat dan menyebabkan antrean kendaraan semakin panjang. Selain itu, gangguan transaksi di gerbang tol juga memakan waktu menjadi lebih lama.
Sejumlah pengendara yang kehabisan saldo e-tol mencoba menggunakan kartu lain yang ternyata tidak terbaca di mesin sehingga mengakibatkan transaksi mengalami kendala hingga error. Kehabisan, e-tolnya kurang. Dari sana nggak diisi, Mas? Udah diisi, cuman buat muter-muter di Jakarta, ngambil penumpang. Oh, saya juga habis? Iya. Ini dari mana ke mana, Mas? Dari Jakarta ke Bumiayu. Dari Jakarta ke Purwokerto, Sokaraja. Ini sudah ngantri berapa lama, Mas? Ini udah banyak ini. Cukup lama ya? Cukup lama ini. Ini antriannya kenapa, Mas? Ini antriannya di kendala saldo tol. Kehabisan gitu? Kehabisan gitu. Berikutnya bagian yang tentunya kita tunggu-tunggu, kita akan mengetahui kondisi sejumlah titik arus mudik langsung. Ada 2 jurnalis Kompas TV, Edwin Zan dan juru kamera Julian Fernando serta pilot drone Denny Yosua dan Andika Pratama yang akan melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Lalu ada juga Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid serta pilot drone Bondan Wicaksono dan Ricky Sultana yang akan melaporkan langsung dari tol Cikampek Utama, tepatnya di pintu tol Cikampek Utama. Pertama-tama saya akan ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Kalau saat ini Edwin menuju Hari Raya Idul Fitri ya kurang lebih 4 hari menuju Idul Fitri. Bagaimana situasinya? Apakah sudah mulai ramai kendaraan yang menyeberang? Selamat malam Friska dan juga saudara. Untuk keramaian sendiri nampaknya di bagian kantung parkir hingga antrean menuju dermaga di tempat saya melaporkan sekarang, dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, ini belum terlihat ada peningkatan yang signifikan. Tapi kalau kita lihat dari data yang diberikan oleh PT SDP Indonesia Ferry menyatakan memang ada peningkatan dan ini cukup signifikan Friska dan saudara. Kalau boleh saya bacakan sambil memantau kondisi dari pantauan udara, kita bisa lihat terdapat beberapa baris yang mengantri untuk masuk ke dalam kapal. Nah, di sini tercatat pukul 12. Jika dibandingkan dengan hari kemarin, hari ini itu ada 53.000 tadi per jam 12, Friska. Berarti datanya terus bertambah. Dan kalau kita bandingkan dengan kemarin di jam 12 yang sama, di hari kemarin itu 45.500. Ini berarti ada kenaikan kurang lebih hingga 7.000 sampai 8.000 untuk penumpang. Dan untuk kendaraan sendiri dari 10.500 kemarin itu naik di hari ini hingga 14.400 dan ini masih akan terus bertambah. Kami masih menunggu data hariannya nanti pada malam hari, Friska dan juga saudara, karena ini tentunya penting bagi masyarakat dan calon pemudik yang akan menggunakan jasa penyeberangan kapal di Pelabuhan Merak ini untuk kemudian mempertimbangkan kira-kira pukul berapa dan juga kapan harus melakukan mudik. Tentunya yang jadi imbauan dari PT SDP sendiri selaku pengelola dari jasa penyeberangan ini mengimbau masyarakat untuk dapat melakukan mudik secepatnya karena memang untuk menghindari keramaian yang diprediksi akan terjadi mulai malam nanti pergantian hari, Friska, karena memang favoritnya itu setelah maghrib hingga subuh dan juga berlanjut hingga tanggal 19 Maret 2026. Friska dan juga saudara, kalau kita lihat dari data ini, itu untuk hari ke hari memang terdapat peningkatan. Tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu, itu terdapat penurunan. Walaupun demikian, PT SDP tidak menganggap remeh hal tersebut. Ada beberapa upaya yang dilakukan, mulai dari pembukaan beberapa buffer zone. Ini bekerja sama dengan Polda Banten. Disampaikan kemarin dalam konferensi pers bersama Polda Banten, itu ada beberapa buffer zone, mulai dari di KM 38, lalu ada di 68, lalu juga ada beberapa buffer zone atau kantong parkir tambahan itu di Indah Kiat ada, di JLS juga ada. Jadi ada beberapa kantong parkir yang ikut dibuka, Friska dan juga saudara. Nah, ini yang bisa diantisipasi oleh warga. Lalu berikutnya terkait dengan apa saja yang bisa kemudian dipersiapkan oleh warga selain tadi untuk mempersiapkan kematangan tentunya dalam berkendara gitu ya untuk menuju ke pelabuhan lewat buffer zone. Ada juga yang perlu dicermati adalah tiket. Nah, ini tiket ini perlu dibeli sebelumnya dan dilakukan secara online. Jadi tidak berdesak-desakan untuk kemudian buru-buru membeli tiket di wilayah dekat pelabuhan. Tapi itu bisa dilakukan sebelumnya. Walaupun memang geofencing atau pembatasan zonasi pembelian tiket sudah tidak lagi diberlakukan dalam momen angkutan lebaran ini, tapi memang imbauannya tetap dipersiapkan sebelumnya. Untuk waktu bongkar muat itu diprediksi dan idealnya dilakukan itu 1 jam 15 menit, tapi bisa lebih. Jadi bagi para pemudik yang sudah sampai
di pelabuhan melakukan check-in, dapat kemudian mempersiapkan diri, tidak lagi kemudian nanti membeli hal-hal yang kemudian bisa dibeli sebenarnya dipersiapkan sebelumnya untuk masuk ke dalam kapal. Lalu Friska dan juga saudara, kalau kita bisa lihat dari gambaran sekarang, melihat ini parkiran dari dermaga eksekutif Pelabuhan Merak sendiri sudah mulai berangsur-angsur dimasuki oleh kendaraan-kendaraan. Ini ada beberapa kendaraan, bukan hanya mobil pribadi, tapi juga ada minibus yang mungkin akan juga ikut menyeberang. Lalu juga saya lihat di sini ada angkutan sedang yang ikut masuk ke dermaga eksekutif. Tentunya bukan hanya di dermaga eksekutif ini sendiri Pelabuhan Merak, tapi juga ada beberapa dermaga lainnya, yakni di Pelabuhan Ciwandan, lalu juga di Pelabuhan BBJ di Banjarnegoro, Bojonegoro maksud kami. Nah itu juga ikut memuat roda 2 dan roda 6 atau angkutan besar. Nah itu yang mungkin juga harus diantisipasi supaya nantinya ketika masuk lewat jalur darat itu terhindar dari macet. Dan tentunya imbauan terakhir kepada masyarakat, calon pemudik yang akan menggunakan jasa penyeberangan, jangan lupa menjaga kesehatan karena apalagi teman-teman, rekan-rekan semua yang juga masih menjalankan ibadah puasa itu pada siang hari hingga nanti ibu berbuka puasa untuk dapat menjaga kesehatan supaya terhindar dari dehidrasi. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan Friska, saya akan terus memantau di sini, kembali ke studio. Terima kasih Edwin. Tadi yang harus diperhatikan bahwa upayanya kantung parkir diperbanyak. Jangan lupa juga kalau beli tiket elektronik, jadi tidak go show datang ke lokasi agar menghindari kepadatan, dan perhatikan juga jam-jam padatnya karena memang favoritnya ya malam menuju ke dini hari hingga subuh kalau di Pelabuhan Merak. Berikutnya saya mau ke Eril Wiranata yang berada di Cikatama. Kalau di pintu tol Cikampek Utama, apakah sudah terlihat antrean sepanjang hari ini, Eril? Ya, hingga malam hari ini untuk di gerbang tol Cikatama ini masih terpantau ramai lancar, Friska, yang dimana memang sudah dilakukan dengan skema one way sepenggal yang dilakukan pada kilometer dari 70 hingga menuju kilometer 263 yang dilakukan sejak pukul 3 sore tadi, yang dimana juga dapat dipantau dari visual udara saat ini bagaimana situasi dari gerbang tol Cikatama yang masih terpantau ramai lancar. Dan selain itu juga walaupun memang ramai lancar, tetapi data yang kami dapatkan dari Jasa Marga ini bahwa sudah lebih dari 41.000 kendaraan per hari ini melintas dari gerbang tol Cikatama mengarah ke arah Trans Jawa. Dan selain itu juga data terakhir sejak tanggal 11 hingga 15 Maret ini terhitung peningkatan dari kendaraan dengan total kendaraan yang sudah melintas dari Cikampek menuju ke arah dari Trans Jawa ini sebanyak 228.000. Dan dalam hal ini juga dari Jasa Marga sudah mengoptimalisasikan dari gardu tol lebih dari 19 hingga 22 gardu tol ini disiapkan tentu saja untuk mendukung dari pemudik yang akan menggunakan dari gerbang tol Cikatama ini mengarah ke arah Trans Jawa. Dan selain itu juga bahwa memang untuk prediksi dari puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 18 Maret atau esok hari, Friska. Dan selain itu bahwa dari sebelumnya Kakor Lantas juga mengatakan untuk one way nasional ini akan dilakukan pada esok hari dari kilometer 70 ini akan dilakukan pada pukul 10 pagi rencananya. Dan selain itu juga untuk himbauan kepada pemudik ini selalu untuk menyiapkan dari saldo kartu elektronik. Dan selain itu bahwa dari waktu yang dipilih oleh pemudik untuk melintas dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah Trans Jawa ini lebih memilih pada waktu setelah berbuka puasa, Friska, yang yakni tepatnya pada malam hari. Selain itu dihimbau untuk kendaraan tetap dalam kondisi prima dan juga tubuh dalam kondisi sehat. Friska. Eril, kalau bicara soal skema skenario lalu lintas ini kan akan cair, akan dinamis, tergantung bagaimana situasi di lapangan. Sebenarnya bagaimana informasi yang bisa didapatkan masyarakat soal ini, Ril? Ya Friska, memang untuk dari skema ini dilakukan secara situasional, Friska, yang dimana juga dari Kakor Lantas bersama dengan stakeholder yang lain ini sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang dimana mulai dari bisa diterapkannya dengan adanya kontraflow jika memang sewaktu-waktu ini terjadinya kepadatan, lalu juga nantinya bisa dilakukan dengan sistem one way yang dilakukan pada hari ini dengan one way sepenggal, dan selain itu juga bahwa nantinya bisa dilakukan dengan sistem ganjil genap. Ini melihat dari kepadatan ataupun antrian yang berada dari gerbang tol Cikatama mengarah ke Trans Jawa. Dan selain itu juga jika melihat pada hari ini untuk sistem lalu lintas yang ada di gerbang tol Cikatama ini masih tergolong ramai lancar, sehingga
dari sistem ini nantinya akan dilakukan melihat dari kondisi lapangan. Friska. Terima kasih Ariel Wiranata. Tadi ada 2 jurnalis Kompas TV, ada Edwin Zan dan juru kamera Julian Fernando serta pilot drone Denny Yosua dan Andika Pratama dari Pelabuhan Merak, serta Ariel Wiranata serta juru kamera Alfa Farid dan pilot drone Bondan Wicaksono dan Ricky Sultana dari Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan, sehat, selamat bertugas. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Akibat truk mogok, macet panjang terjadi di jalur lintas Palembang Jambi. Pantauan arus mudik kami hadirkan kembali sesaat lagi. Kami masih hadirkan segmen Mudik Gesit di Sapa Indonesia Malam, saudara. Sebuah truk rusak di Kelurahan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memicu antrean panjang arus lalu lintas. Kondisi ini terjadi karena mulai tingginya volume kendaraan. Yang Anda lihat ini adalah situasi lalu lintas di jalur lintas Palembang Jambi. Kemacetan mengular karena sebuah truk yang mogok di Kelurahan Bayung Lencir, Musi Banyuasin. Padahal jalur ini sudah mulai lancar usai kemacetan panjang selama 3 hari berturut-turut sejak Sabtu karena jumlah kendaraan yang terus meningkat melewati jalur ini. Polisi langsung menerapkan upaya pemindahan truk tersebut. Ini ada kendaraan pickup sedang patah pelak, jadi kami melakukan pengaturan dari Polsek Bayung ini. Karena kalau nggak cepat kita evakuasi, nanti akan terjadi penumpukan kendaraan lintas, jadi akan terjadi kemacetan yang parah. Kita kembali pantau lalu lintas di jalur tol Trans Jawa mengarah keluar Jakarta. Persisnya situasi arus lalu lintas untuk mudik kali ini di Jalan Layang Tol Muhammad bin Zaid atau MBZ, Jawa Barat. Kita terhubung saat ini dengan jurnalis Kompas TV Esra Ambarita bersama juru kamera Septa Yoga Pratama. Biasanya Esra, kalau untuk kemacetan di titik MBZ ini adalah titik temu di jalur Jalan Layang dan jalur existing sehingga terjadi kemacetan di situ. Apakah pola yang sama Anda lihat juga sepanjang pagi hingga malam hari ini? Ya, Tifal dan juga saudara, kalau berdasarkan pantauan kami sampai pada malam hari ini tidak ada kemacetan dan tidak ada ketersendatan kendaraan yang melintasi tol MBZ ini. Namun dari pihak Jasa Marga menyampaikan kalau volume kendaraan terus mengalami peningkatan sampai di malam hari ini. Kalau data sampai di sore hari ini sudah mencapai 27.000 kendaraan yang melintasi tol MBZ. Dan diprediksi ini akan terus meningkat nanti seiring dengan prediksi pemerintah bahwa puncak arus mudik lebaran akan jatuh pada hari esok 18 Maret hingga nanti 19 Maret 2026. Jadi kemungkinannya akan semakin meningkat dan persentase kenaikannya pun bisa diprediksi sampai di angka 182%. Nah, kalau data hari kemarin saudara ini berada di angka 42.000 full kendaraan yang melintasi tol MBZ. Jika dari normalnya ini berada di angka 22.000. Artinya terjadi peningkatan 2 kali lipat. Yang mendominasi perjalanan kalau sampai hari ini adalah dari mobil pribadi, kemudian juga bus antar kota yang cukup signifikan pergerakannya. Dan biasanya di malam-malam harilah dari para pengemudi ini memilih untuk melanjutkan perjalanan karena atau sehabis berbuka puasa. Dan untuk terus mengantisipasi memecah kemacetan ini, dari pihak Jasa Marga berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentunya sudah mempersiapkan sejumlah langkah, di antaranya nantinya apabila kendaraan ini bisa antriannya sampai di angka 3 km, maka tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan sistem buka tutup secara situasional saudara, di mana nanti pengalihan arus lalu lintas ini akan mengutamakan tol bawah. Jadi semua akan dialihkan ke tol bawah ini untuk melakukan ataupun terjadinya keseimbangan volume kendaraan, sehingga nanti ini menjadi rekayasa utama yang akan dilakukan. Nah, di titik saya mengabarkan ini juga saudara menjadi titik rawan kemacetan. Jadi agar dihimbau kepada para pemudik utamanya untuk memastikan dari BBM-nya mencukupi, karena kerap kali hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor mengapa di tol MBZ ini kerap ada ketersendatan dan masih ada para pemudik yang kerap berhenti di bahu jalan. Jadi ini agar dihindari, tentunya ini juga untuk keselamatan para pemudik dan utamanya memastikan kendaraan ini dalam keadaan prima, kondisi tubuh juga dalam keadaan fit sehingga bisa melakukan perjalanan mudik dengan lancar. Tifal.
kedisiplinan para pengguna jalan tol ini betul-betul bisa jadi perhatian, harus jadi perhatian serius, biar kelancaran lalu lintas terutama di arus mudik ini benar-benar bisa kita nikmati bersama-sama. Esra dan Septa Yoga, terima kasih sudah melaporkan langsung dari sana. Kami ajak Anda ke titik berikutnya, Saudara. Karena antrean yang mengular, sejumlah sopir truk menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Gilimanuk. Mereka kecewa terhadap pengaturan lalu lintas truk yang keluar masuk pelabuhan. Para sopir truk berunjuk rasa meminta melanjutkan perjalanan karena merasa sudah mengantre lama. Para sopir truk yang kendaraannya diparkir sementara di Terminal Kargo Gilimanuk mengira petugas mendahulukan truk yang berada di jalur utama menuju Pelabuhan Gilimanuk. Polisi memperbolehkan sopir truk untuk melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi saat situasi lalu lintas sudah tidak macet. Antrean kendaraan meningkat di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Lalu bagaimana situasinya untuk malam hari ini? Sudah lewat atau mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Kita tanyakan langsung hal ini kepada jurnalis Kompas TV IGD Ardika. Ardika, sempat ada demonstrasi dari pengemudi angkutan logistik dan tampaknya masih ada antrean di situ. Gambarkan lebih banyak soal kondisi pelabuhan malam ini. Ya, baik, terima kasih juga saudara. Antrian kendaraan pemudik hingga malam hari ini masih memadati seperti itu di areal dalam Pelabuhan Gilimanuk. Di dalam Pelabuhan Gilimanuk tempat saya melaporkan ini, saudara, didominasi oleh mobil pribadi dan juga sepeda motor. Namun informasi terupdate yang kami dapatkan, saudara, panjang antrian kendaraan pemudik di jalur utama dari Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ini jika siang tadi mencapai kurang lebih 20 km. Namun hingga malam hari ini informasi yang terupdate sekali kami dapatkan, jumlah atau panjang antrian ini sudah jauh berkurang hingga mencapai sekitar kurang dari 10 km saja. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Informasi yang kami dapatkan dari Polres Jemberana, Kapolres Jemberana ternyata memberlakukan sistem penggandaan bagi kendaraan truk yang ukurannya cukup besar ke beberapa kantong parkir yang ada di sepanjang jalur dari Melayu sampai di Pelabuhan Gilimanuk ini. Nah, truk besar tersebut dikandangkan, termasuk juga ada beberapa tempat-tempat kantong parkir di Jembatan Dimacike, lalu di Terminal Kargo, termasuk juga di Terminal Gilimanuk. Itu kendaraan besar truk dialihkan ke sana. Hingga kenapa demikian, saudara? Hal itu dilakukan agar kendaraan-kendaraan mobil pribadi para pemudik yang masih terjebak di antrian di jalur utama dan Pasar Gilimanuk ini, termasuk juga sepeda motor, agar bisa segera ditarik menuju Pelabuhan Gilimanuk. Nah, langkah inilah, saudara, yang diambil oleh Polres Jemberana malam hari ini. Kalau bisa saya katakan mulai siang tadi seperti itu, sehingga menyebabkan antrian kendaraan di jalur utama ini bisa berkurang sangat jauh dari siang tadi, seperti saya katakan sekitar 20 kilo, hingga malam hari ini kurang dari 10 kilometer. Namun apakah truk ini akan tidak boleh menuju Pelabuhan Gilimanuk seperti itu? Boleh, saudara. Jadi ketika mobil pribadi dan sepeda motor yang ditambahkan menuju Pelabuhan Gilimanuk, ketika jalur utama lenggang, truk-truk yang dikarenakan atau dialihkan atau disuruh berhenti sementara seperti itu, bahasanya di tempat-tempat parkir ini akan dikeluarkan satu persatu menuju Pelabuhan Gilimanuk ini. Dan dipercaya cara ini efektif dilakukan untuk mengurangi antrian kendaraan di jalur utama ini. Dan selain itu juga, saudara, berkurangnya jumlah pemudik atau arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk ini juga banyak yang terkait dengan penutupan pelabuhan, di mana seperti itu. Oke, IGD Ardika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Terima kasih.
Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, sejumlah negara-negara Eropa yang telah lama jadi sekutu Amerika Serikat menolak ajakan Donald Trump untuk membuka blokade Selat Hormuz. Kami punya diskusinya sesaat lagi. Saudara, langkah Iran menutup Selat Hormuz mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta bantuan negara-negara sekutu. Namun, sejumlah negara tersebut menolak terlibat dalam perang yang dimulai bukan oleh negara mereka. Langkah Iran menutup Selat Hormuz, urat nadi penyaluran energi dan logistik global, membuat Amerika Serikat mulai mengumpulkan bala bantuan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ikut mengirimkan kapal dan pasukan untuk bantu membuka blokade Selat Hormuz. Tapi Trump kecewa, negara-negara sekutu menolak membantu Amerika Serikat. Until the strait is out, then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. NATO menegaskan hanya akan menempuh solusi politik melalui diplomasi dan negosiasi terhadap langkah Iran menutup Selat Hormuz. Salah satu anggota NATO, Jerman, melalui kanselirnya Friedrich Merz, menekankan NATO adalah aliansi pertahanan, bukan aliansi intervensi. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir auch mit dem notwendigen Respekt im Bündnis hier miteinander umgehen. Wir teilen das Ziel. Ich habe vom ersten Tag an auf die Risiken hingewiesen. Und die Risiken dieses Krieges sind groß, sehr groß. Und deswegen wird es hier keine militärische Lösung geben, sondern es wird nur eine politische Lösung geben. Belakangan, Trump juga mendesak Inggris untuk mengirimkan kapal dan pasukan militer ke Selat Hormuz. Namun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyinggung legalitas AS dan Israel menyerang Iran. Starmer memastikan tak akan mengirimkan warga negaranya ke medan perang tanpa rencana perlindungan yang jelas. And that if we are to send our servicemen and women into harm's way, the very least they deserve is to know that they do so on a legal basis and with a proper, thought-through plan. Now, there are others who would have made a different decision 2 weeks ago. They would have rushed the UK headlong into this war without the full picture of what they're sending our forces into and without a plan to get us out. Trump tak senang dengan keputusan Inggris tersebut. Sebelumnya, Trump mengklaim Inggris sempat menghubunginya 2 minggu lalu, menawarkan mengirim sejumlah kapal membantu AS di Selat Hormuz. I was not happy with the UK. I think they'll be involved, yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. Sejak Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak dunia melambung hingga $105 AS per barel atau meningkat sekitar 40%. Kondisi ini semakin meningkatkan risiko krisis energi global yang pada akhirnya juga akan berpotensi terdampak pada Indonesia. Kita bahas lebih dalam sikap sejumlah negara Eropa yang menolak ajakan Trump untuk membuka blokade Selat Hormuz ini bersama peneliti senior dari Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Mbak Aisyah dengan Tifal di sini, selamat malam. Tampaknya belum dibuka audionya, Mbak Aisyah. Boleh dibuka dulu audionya biar bisa saya dengar suaranya? Ya, mohon maaf. Selamat malam, Mas Tifal. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Aisyah. Soal dorongan Trump ini agar negara-negara sekutu ikut terlibat untuk membuka Selat Hormuz ini bagian dari strategi perang biasa atau menurut Anda ini menggambarkan posisi Amerika di tengah konflik ini? Ya, jadi Selat Hormuz ini memang memiliki kepentingan ya. Jadi dari segi ekonomi, memang Selat Hormuz ini merupakan salah satu aset perekonomian yang penting karena 1/5 minyak dunia itu melewati Selat Hormuz. Tetapi bisa kita lihat di sini pada beberapa hari yang lalu
Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Nah, dampak yang kemudian dihasilkan dari sini kita bisa lihat bahwa terganggunya perekonomian dunia. Ada kekhawatiran adanya resesi akibat kenaikan minyak global. Nah, tetapi kemudian melihat adanya pedang bermata dua dari strategi yang kemudian dilakukan oleh Iran ini, yang kemudian terjadi adalah sebagai berikut. Nah, pertama, Iran berharap bahwa penutupan Selat Hormuz ini bisa menjadi salah satu agenda untuk untuk dapat menekan negara-negara di Timur Tengah, sehingga kemudian negara-negara Timur Tengah dan kemudian negara-negara di level internasional itu bisa bersatu untuk kemudian melawan Amerika Serikat. Dalam artian melawan ini bukan secara langsung ya, bukan dalam artian militer, tetapi kemudian memberikan tekanan diplomatik kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan tekanannya. Pertama itu. Yang kedua, memang posisi standing positionnya sudah cukup jelas, yaitu adalah posisi untuk kemudian bisa membuat negara-negara ini denouncing allegiance mereka terhadap Amerika Serikat dan Israel. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kemudian Amerika Serikat berusaha untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan koersif untuk bisa membuka Selat Hormuz, terutama mengajak negara-negara sekutunya, negara teman ya, bukan cuma sekutu, tapi seperti negara China itu juga diajak ya. Yang terjadi adalah kemudian Iran berusaha untuk kemudian melakukan the next logical step, yaitu dia merasa bahwa ketika kemudian ini ada strategi di mana Iran meminta untuk negara-negara lain meminta negara lain untuk mengecam Amerika Serikat. Nah, tetapi kemudian ternyata ini malah ada juga sentimen negatif terhadap Iran, karena kemudian yang kita lihat di sini ada kemudian beberapa statement-statement yang menyatakan bahwa negara-negara ini khawatir ya, dan takutnya ini malah berbalik narasinya menyerang Iran. Nah, ketika Amerika Serikat mungkin dia akan berusaha untuk kemudian mengambil alih Selat Hormuz ini secara paksa dengan kemudian mengirimkan Marines ya 2.500 orang ke sana, lalu kemudian dengan juga berusaha untuk kemudian mengajak kapal-kapal perang lainnya. Iran akhirnya berusaha untuk yang pertama, dia menutup exit ramp yang kemudian bisa dijadikan alternatif untuk Selat Hormuz. Lalu yang kedua, ya Iran juga kemudian berusaha untuk mempertahankan wilayah tersebut dengan tadi ya menanam ranjau-ranjau yang kita ketahui ada sekitar 6.000 sampai 8.000 ranjau yang ada di sana. Jadi Amerika Serikat memang sekarang berusaha untuk membuka itu sebagai cara untuk kemudian regaining kontrol kembali atas akses ekonomi dunia. Karena dia tahu bahwa memang banyak sekali masyarakat dan kemudian negara-negara di dunia ini yang sentimennya jadi berbalik melawan Amerika Serikat gitu. Jadi kalau kemudian saya potong Mbak. Kalau melihat respon dari negara-negara Eropa, terutama dari Uni Eropa yang bilang tidak ada yang ingin terlibat aktif dalam perang ini, itu disampaikan oleh kepala kebijakan luar negeri dari Uni Eropa, maka sesungguhnya upaya untuk menjadi pengendali di tengah konflik ini AS lagi melemah posisinya. Ya, pertama kita lihat seperti ini. AS ini secara sejarah itu selalu kemudian mengedepankan Transatlantic Alliance via NATO ya, dan selalu ada hubungan yang sifatnya adalah active defense di antara negara-negara Eropa, NATO, dan kemudian Amerika Serikat. Tetapi kemudian ketika era Presiden Donald Trump ada beberapa behavior yang membuat hal ini menjadi agak sulit untuk dipertahankan. Yang pertama, Trump ini kemudian mempertunjukkan ada behavior anti-allies. Dalam artian dia kemudian melihat hubungan ini sebagai sebuah untung rugi ya. Jadi dia menganggapnya sebagai sebuah zero sum atau kemudian sesuatu seperti perdagangan antara kamu rugi atau kamu untung. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Trump ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya vigilante. Jadi dalam artian Trump ini mengabaikan hukum internasional, mengabaikan norma-norma internasional. Dan yang ketiga kita lihat sebenarnya ada permintaan Trump untuk kemudian negara-negara Eropa ini tidak bergantung kepada Amerika Serikat dan melakukan offshore balancing dengan cara meminta negara-negara ini menaikkan anggaran pertahanannya menjadi 5%. Ya, itu angka yang sangat besar. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa pertama kalinya di dalam sejarah negara-negara Eropa ini mempertanyakan secara terbuka ya, apakah kemudian Amerika Serikat ini masih bisa dianggap sebagai aliansi yang terpercaya apabila jika sewaktu-waktu misalnya ancaman terdekat mereka yaitu adalah Rusia itu melakukan strategi ekspansionis di wilayah Eropa. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita bisa melihat bahwa ada pergeseran bentuk
dari struktur internasional yang selama ini kita kenal, bahwa tadi ya aliansi pasca Perang Dunia Kedua yang terbentuk dan pasca Perang Dingin yang terbentuk ya, ini mulai pecah di aliansinya gitu. Jadi dari dalam Eropa sendiri saya rasa kemarin memang ada beberapa negara yang memutuskan untuk mengirimkan bantuan ya, di antaranya adalah UK, tetapi kemudian di-retract ketika Selat Hormuz kondisinya semakin memanas. Kanada juga berubah posisinya sekarang menjadi kemudian secara gamblang menyatakan tidak akan ikut berperang. Prancis sekarang masih di tengah-tengah ya, masih ada perdebatan dalam parlemennya. Spanyol secara tegas menyatakan bahwa dia tidak akan ikut. Dan ini memperlihatkan bahwa ada sentimen-sentimen yang pada awalnya ini sangat positif, kemudian bergeser menjadi kemudian sentimen apatis terhadap Amerika Serikat. Terutama salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kemudian pergeseran persepsi politik dalam negeri dari Eropa. Nah, itu ya. sentimen negatif ini Mbak disampaikan ini saya kutip dari Financial Times, Trump bahkan sampai mengancam NATO, menyebut bahwa akan mengancam tentang masa depan yang sangat buruk jika tidak membantu untuk membuka Selat Hormuz ini. Ini ancaman yang serius tidak menurut Anda? Exactly. Nah, permasalahannya gini, saya rasa sebenarnya pertanyaannya adalah sejauh apa Amerika Serikat mau pushing through this international system, karena ada beberapa pengamat juga yang mengatakan bahwa Trump is trying to push American to be an isolationist country, mencoba untuk membuat Amerika menjadi sendirian, menjadi negara yang sangat isolationist, dan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya baru yang dialami oleh Amerika, karena sebenarnya selama ini one of American superpower, salah satu kekuatan besarnya itu adalah memiliki aliansi, karena aliansi ini merupakan salah satu penyokong yang pada akhirnya membentuk struktur dan sistem internasional yang kita kenal selama ini. Semua organisasi, semua kemudian kayak public goods yang kemudian kita kenal di dunia internasional, ini rata-rata kemudian tidak hanya didirikan unilaterally oleh Amerika Serikat, tetapi juga kemudian disokong oleh negara-negara aliansinya. Ketika Donald Trump mengatakan hal seperti itu kan menegaskan bahwa kemudian Donald Trump ini memperlakukan bahkan aliansinya ini lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara yang harusnya menjadi adversaries atau musuhnya Amerika Serikat, begitu ya. Karena Donald Trump tahu bahwa negara-negara sekutu ini membutuhkan Amerika Serikat untuk bisa menegakkan keamanannya di kawasan Eropa. Sehingga kalau menurut Anda NATO akan menanggapi serius tidak ancaman yang disebut akan menjadi masa depan yang buruk buat NATO ini? Saya rasa untuk sejauh ini sebenarnya tanggapan itu belum kemudian sampai pada tahapan action, sehingga belum dapat ditanggapi secara serius. Tetapi yang kita lihat di sini memang sudah ada beberapa respons yang kemudian muncul dari NATO. For example kemarin ketika Donald Trump mengancam Spanyol ya terkait retaliasi yang akan dilakukan karena dari Spanyol ini sentimennya sangat keras ya terkait penolakan untuk bergabung ke dalam perang Iran ini. Yang kemudian terjadi di sini adalah negara-negara lain dari EU mengeluarkan pernyataan bahwa katanya jika Amerika Serikat menyentuh NATO, maka kemudian Amerika Serikat as a collective defense kemudian itu akan melindungi Spanyol gitu. Dan itu kan memperlihatkan ya bahwa ada kemudian narasi-narasi us versus them, di mana Amerika Serikat itu tidak lagi kemudian menjadi bagian dari NATO ketika narasi itu muncul gitu. Dan yang kita lihat sekarang adalah bagaimana kemudian Amerika ini juga mulai sepertinya menunjukkan tadi ya behavior di mana Amerika Serikat memperlihatkan tadi bahwa NATO ini bukan sesuatu yang kemudian perlu dipertahankan secara jangka panjang, dan ini makin menegaskan bahwa adanya pergeseran global order yang tadinya Amerika Serikat sebagai negara hegemon ini menjaga kemudian aliansinya sebagai penopang struktur internasional. Sekarang Amerika Serikat ini mulai bertindak secara unilaterally, sementara ekonominya pun stagnan ya. Di samping itu ternyata kita lihat juga ada negara-negara lain yang berusaha untuk mendirikan sistem internasional tandingan gitu ya, karena kemudian tidak puas dengan apa yang kemudian terjadi. Sehingga serta-merta kondisi seperti ini karena Trump mendesak negara-negara sekutu untuk ikut bergabung, tapi ternyata sentimennya diberikan kebalikannya. Apakah serta-merta Iran diuntungkan dengan kondisi ini yang membuat potensi untuk perang ini bisa lebih singkat selesainya itu bisa tercapai, atau ya ini masih jauh panggang dari api, Mbak? Ya, saya rasa ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini menguntungkan jelas bagi Iran, karena tadi ya salah satu superpowernya Amerika Serikat itu adalah tadi kekuatan yang di backup oleh negara-negara alliance-nya di NATO. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, kalau pertanyaannya apakah kemudian perang ini akan berlangsung lebih singkat karena ini, saya rasa sebenarnya ini kembali lagi ke Amerika Serikat dan Israel. Khususnya Israel sebenarnya. Apakah kemudian mereka bisa kemudian menanggung beban perang yang ditawarkan oleh
Iran di dalam pembentukan landscape peperangan ini. Karena pada dasarnya kita harus memahami dulu doktrin dan logika dari pertempuran Iran, dari pertahanan Iran ya, bahwa Iran ini sebenarnya tidak mengincar dominasi secara symmetric war, tapi dia mulai membentuk doktrin pertahanannya around the idea of bagaimana kemudian Iran ini bisa bertahan dalam serangan yang sifatnya adalah serangan besar-besaran, gitu ya, menarik konfliknya ke arah asimetris, berusaha untuk bisa menahan kemudian beban perangnya yang sebesar mungkin sambil mempertahankan dominasi pemerintah dan legitimasi pemerintah di tingkat domestik. Itu yang sebenarnya ingin dilakukan Iran. Nah, melihat apa yang kemudian pernyataan Iran ya terkait bagaimana kemudian Iran inviting Amerika Serikat untuk kemudian bisa melakukan ground troops, lalu kemudian bagaimana kemudian kita melihat Iran waging war against global economy atau berusaha untuk membuat perekonomiannya carut marut. Saya rasa ini sebenarnya salah satu cara Iran untuk membuat perang ini menjadi sesuatu yang jangka panjang periodenya. Jadi bukan sesuatu yang bisa didapatkan melalui absolute victory, melalui penghancuran kekuatan musuh, tetapi melalui kemudian pertahanan endurance-nya Iran, gitu ya. Jadi mengamini apa pernyataan Iran bahwa mereka yang jadi pengendali di tengah konflik ini, begitu Mbak? Ya, mohon maaf. Ini sekaligus mengamini sikap Iran yang menegaskan posisi mereka jadi pengendali di tengah konflik ini. Betul, karena Iran is setting the landscape. Jadi Amerika Serikat sekarang yang dilakukan itu adalah typical siege warfare sebenarnya, menggempur dengan kekuatan tradisional, ya, kekuatan dengan targetnya adalah menghancurkan tadi fasilitas-fasilitas militer, lalu kemudian melemahkan kapasitas lawan. Tetapi kemudian yang kita lihat Iran ini berusaha untuk menarik landscape-nya ke tipikal perang yang amat berbeda dengan apa yang kemudian digagas oleh Amerika Serikat, gitu. Kalau misalnya Amerika Serikat maunya ini perang antara negara lawan negara, yang sudah pasti Iran ini akan kalah karena secara kekuatan militer Iran jauh berada di bawah Amerika Serikat dan Israel. Iran ini kemudian berusaha untuk menarik beban perangnya menjadi lebih besar dan merubah landscape perangnya menjadi sesuatu yang dikuasai oleh Iran. Oke. Mbak Aisyah, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mbak, selamat malam. Terima kasih, ya sehat selalu juga Mas. Amin, terima kasih. Jaringan listrik Kuba kolaps setelah Amerika Serikat memutus pasokan minyak. Lengkapnya sebentar lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, Kuba lumpuh setelah jaringan listrik di wilayah negara pulau ini padam. Jaringan listrik Kuba kolaps setelah Amerika memutus pasokan minyak. Sekitar 10 juta warga Kuba kini harus hidup tanpa listrik. Sistem jaringan listrik nasional sejak Senin kemarin kolaps karena tidak lagi mendapat pasokan minyak dari Amerika. Warga kota Havana berkumpul di jalan-jalan sambil memukul panci dan wajan sebagai bentuk protes atas pemadaman listrik yang berkepanjangan. Aksi serupa terjadi di kota-kota lain. Warga mengungkapkan rasa frustasi atas penanganan krisis oleh pemerintah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin segera mendapat kehormatan besar untuk mengambil alih Kuba. Trump klaim kondisi Kuba sudah sangat lemah sekarang. Beberapa pekan terakhir, Trump bilang Amerika Serikat sedang berbicara pada pejabat Kuba di Havana untuk menjalankan proses yang Trump menyebut sebagai langkah ambil alih yang ramah. I think Cuba's the end. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan tewas setelah video pernyataannya belakangan ini terungkap ke publik. Di sisi lain, Trump menuduh Iran menggunakan akal imitasi. Perang Iran dengan Amerika yang dibantu Israel jauh dari kata usai. Setelah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Amerika Serikat mengklaim sudah berhasil menaklukkan Iran.
Sementara Iran juga mengklaim telah menewaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat serangan rudal. Menepis anggapan itu, Netanyahu muncul ke publik memberi ucapan selamat kepada rakyat Iran yang merayakan Tahun Baru Persia. To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payonde Iran. Selain pidato ucapan selamat, Netanyahu juga merilis video membantah isu kematian dirinya. Video itu memperlihatkan dirinya sedang berjalan-jalan di sebuah kedai kopi sambil berbincang dengan orang-orang. Sebelumnya, Netanyahu juga menunjukkan video membantah rumor kematiannya dengan memperlihatkan jari tangannya. Namun video di dalam kafe ini menimbulkan teori konspirasi baru. Warganet menyoroti cangkir kopi yang penuh hingga bibir gelas, tapi tak tumpah ketika diminum Netanyahu. Rumor kemunculan video Netanyahu menggunakan akal imitasi atau AI berawal dari visual tangan Netanyahu yang memiliki 6 jari. Rumor tersebut berkembang hingga publik mengira Netanyahu telah tewas dan digantikan oleh rekayasa digital. Tetapi benarkah demikian? Lagi dari sisi seberapa natural gambarnya gitu, keasliannya. Ada gambar Benjamin Netanyahu di sana. Ini dari sisi perhitungan kami ini bisa dibilang 51% betul ya Mbak ya. Oke. Nah bahwa gambar tersebut gambar Netanyahu-nya betul, gambar Netanyahu-nya. Baik, tapi kita nanti akan gambar animasi. Ini animasinya 47%. Ujung kesimpulannya adalah bahwa gambar tersebut. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ini 98% ini fake. Ya, yang 2% ini. Baik, Pak Teddy. Gambar tersebut adalah gabungan dari elemen nyata dan animasi. Baik. Meskipun ya Mbak, satu poin sedikit ini ada singkat saja. Baik. Kami menggunakan cloud AI gitu. Publik mempertanyakan keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pasca serangan balasan dari Iran yang ditujukan ke Israel. Pemimpin Israel ini dikabarkan juga absen dalam pertemuan Dewan Militer. Pasukan pertahanan Israel merilis serangan ke gudang senjata diduga milik Hizbullah di Lebanon. IDF sebelumnya mengumumkan operasi darat baru di Lebanon Selatan seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Tentara Israel memasuki fasilitas penyimpanan senjata dengan melepaskan tembakan dan menyita berbagai persenjataan dari lokasi tersebut. Israel mengeklaim setidaknya 19 warganya tewas termasuk 2 tentara sejak awal konflik dengan Hizbullah. Hal ini terjadi setelah operasi gabungan AS Israel terhadap target Iran yang dimulai 28 Februari lalu. Dan laporan tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam kali ini. Kami harap untuk Anda yang menjalankan aktivitas mudik kali ini tetap hati-hati di jalan. Perhatikan keselamatan dan kendaraan Anda selama berkendara. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi besok di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.